wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat dan sama-sama kita muliakan Bapak Direktur PT Darmawan Tour and Travel, yang sama-sama kita hormati orang tua kita, Dewan Pembina, Dewan Penasehat PT Darmawan Tour and Travel, yang sama-sama kita hormati para pembimbing ibadah PT Darmawan Tour and Travel, wabil khusus Bapak Ibu Duyufullah, calon tamu-tamu Allah yang sama-sama kami hormati. Tentunya selamat datang kami ucapkan dalam acara bimbingan manasik umrah PT Darmawan Tour and Travel untuk pemberangkatan bulan Juli 2026 musim umrah 1448 Hijriah. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali acara kita pada hari ini, mari kita mulai dengan bersama-sama membaca basmalah. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Alimuddin Nurdin SPDI. Kepada beliau dengan hormat disilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bapak Ibu Duyufullah Duyufur Rahman, pertama-tama saya mohon maaf sekiranya manasik ini harusnya tadi dilaksanakan atau berjalan jam 8.30 atau jam 9, mundur kurang lebih 1 jam. Bapak Ibu Duyufullah Duyufur Rahman, alhamdulillah di grup Juli ada 3 kali pemberangkatan. Yang pertama tanggal 5 Juli, tanggal 14 Juli, dan tanggal 21 Juli.
Tanggal 5 Juli sebanyak 45 jamaah menggunakan maskapai AirAsia. Tanggal 14 Juli sebanyak 163 jamaah menggunakan pesawat Lion Air. Dan tanggal 21 Juli sebanyak 40 jamaah menggunakan maskapai AirAsia. Alhamdulillah total 258 jamaah insya Allah keberangkatan bulan Juli. Bapak Ibu Duyufullah Duyufur Rahman, berat juga rasanya kemarin pada saat bulan Ramadan kita membuka program di mana brosur itu promo 29,9, tiba-tiba setelah Idul Fitri menghampiri musim haji ada pemberitaan bahwa kenaikan harga tiket dikarenakan perang di Iran dengan Amerika sehingga harga aftur mempengaruhi kenaikannya. Yang awalnya normal tiba-tiba melonjak drastis. Dan awalnya kami dapat informasi bahwa khusus untuk bulan Juli tidak dikenakan kenaikan. Tapi ternyata faktanya setelah kita cross check mengalami kenaikan. Jadi Bapak Ibu, kami mengambil solusi mencari alternatif penerbangan lain agar penambahan ini tidak terlalu signifikan. Bagi yang mau tetap di Lion menambah awalnya 6,5 sekarang turun menjadi 5,5. Jadi ada penurunan dari maskapai, kita harus sampaikan juga bahwa harganya turun, penambahannya turun menjadi 5,5. Dan kita mencari alternatif maskapai lain yaitu AirAsia, penambahannya 3 juta rupiah. Sebenarnya itu sangat berat bagi kami, tapi kami di luar kemampuan, di luar kendali terkait problematika atau kenaikan harga tiket pesawat. Alhamdulillah Bapak Ibu masih ada yang disubsidi oleh Darmawan yang belum terpublish. Artinya memang secara kasat mata ini tidak masuk sebagai item, tidak masuk item. Tapi Bapak Ibu melihat harga nilai kurs yang waktu Ramadan kita perhitungan paket itu nilai 1 real itu sebesar 4.500. Sekarang 1 real itu sudah mencapai 4.900. Ada kenaikan 400 rupiah. Kemudian dolar waktu Ramadan, dolarnya itu 16.800. Sekarang harga dolar sudah 18.000 per 1 dolar. Ada kenaikan 1.200. Berarti Bapak Ibu, kenaikan ini secara tidak kasat mata dan kami tidak membebankan kepada Bapak Ibu. Jadi nilai perubahan kurs ini, nilai kenaikan kurs ini kita tanggung. Sebagai bentuk tanggung jawab kita, tidak mungkin Bapak Ibu kita kasih nambah 2 kali. Angkanya kurang lebih 1 juta per jamaah. Jadi 1 juta per jamaah dikali 258 jamaah, itulah yang kita berikan subsidi dari PT Darmawan sebagai bentuk tanggung jawab kita. Tidak mungkin kita naikkan 2 kali paketnya, karena ini kita yang tidak memperhitungkan harga kurs atau harga rial atau harga dolar senaik itu. Biasanya naik mungkin poinnya yang naik, poin 4.500, poin 25, poin 50 ini signifikan naiknya. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu penjelasan saya terkait kenaikan tiket. Kalau kenaikan kurs itu menjadi tanggung jawab dari PT Darmawan. Bapak Ibu Duyufullah Duyufur Rahman, alhamdulillah di grup 7 Juli ini tadi saya sebutkan 258 jemaah. Sebagian besar ada dari Pangkep dan ada juga dari Sungai Nyamuk, Kalimantan Utara.
dan beberapa jemaah yang lain seperti dari Belopa, dari Parepare, dan dari Makassar, dan tentunya dari Sengkang Kabupaten Wajo. Bapak Ibu, duyuhullah, duyuhur rahman, kita dikasih amanah oleh Kementerian Haji wajib memberikan manasik sebelum jemaah berangkat menuju Baitullah atau sebelum melaksanakan ibadah umroh. Insya Allah hari ini akan ada 3 materi, ada materi akidah, materi fikih, dan materi tata cara pelaksanaan ibadah umroh. Kemudian Bapak Ibu, di dalam manasik biasanya kita menyampaikan regulasi-regulasi yang ada di dalam negeri. Tadi saya dapatkan informasi bahwa perwakilan dari Kementerian Haji tidak sempat karena ada kegiatan di Makassar juga. Jadi beliau menyampaikan permohonan maaf tidak sempat datang. Kemudian aturan dari Saudi Arabia itu setiap tahun ada perubahan, termasuk tasre roda. Musim yang lalu sebelum hajian terakhir bulan Maret itu masuk kategori umroh Syawal, itu masih tasrenya masih kelompok semua, masih kolektif. Setelah musim haji itu tasrenya masing-masing. Jadi Bapak Ibu mohon, terkhusus untuk orang tuaku, mohon nanti kita bantu, ada HP Android yang kita bawa, nanti kita bantu daftar. Jadi nanti ada visa, kemudian ada aplikasi nusuk yang kita download, dan kita bantu daftarkan tasre rodanya. Inilah aturan yang terbaru, yang terupdate untuk umroh grup Juli, bahwa masing-masing daftar tasre roda di aplikasi nusuk jamaah. Yang awalnya kelompok satu grup itu keluar dari syarikat, keluar dari muassasah, sekarang itu masing-masing jamaah yang harus daftar. Itu berlaku setelah musim haji. Mulai kemarin bulan 6 yang sudah berangkat bulan 6 sampai sekarang masih diberlakukan daftar masing-masing untuk masuk ziarah roda. Ziarah roda itu nanti di Madinah Bapak Ibu insyaallah. Jadi Bapak Ibu mulai hari ini kalau ada yang sudah punya HP, nanti kita bantu di bawah untuk mendaftarkan aplikasi nusuk. Insyaallah ada staf yang standby di bawah, staf umroh, staf haji yang siap membantu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu terkait vaksin meningitis dan vaksin polio, yang diwajibkan di Arab Saudi adalah vaksin meningitis. Sedangkan tambahan dari Indonesia itu wajib juga ada vaksin polio. Jadi baru berlaku dari musim kemarin, tahun lalu ini aturan vaksin polio tambahannya. Jadi ada 2 vaksin. Sekiranya mudah-mudahan Bapak Ibu di sini semuanya sudah divaksin meningitis dan polio. Dan itu menjadi tanggung jawab Bapak Ibu terkait ini. Vaksin dan paspor adalah barang pribadi Bapak Ibu, maka nanti akan kita serahkan pada saat di asrama haji sebelum ke bandara. Kemudian terkait hotel yang akan kita tempati, alhamdulillah semuanya sudah selesai, terkhusus untuk grup 5 Juli, visanya juga sudah terbit. Insya Allah pesawatnya juga sudah aman. Kemudian alhamdulillah di Darmawan musim haji 2026 itu alhamdulillah telah memberangkatkan jemaah haji khusus sebanyak 193 jemaah dan jemaah haji reguler sebanyak kurang lebih 540 jemaah. Semua telah kembali dengan selamat dan sehat walafiat, dengan insya Allah mendapatkan predikat haji mabrur insya Allah. Amin. Bapak Ibu duyuhur rahman, insya Allah di PT Darmawan selalu mengedepankan pelayanan. Jadi di setiap grup itu, setiap rombongan insya Allah ada yang ikut, baik itu tour leader atau pembimbing ibadah. Ada ikut dari kantor untuk mendampingi Bapak Ibu dari Indonesia
ke Madinah, ke Mekah, dan kembali lagi ke Indonesia insya-Allah. Bapak Ibu, Pak Darmawan mempunyai moto membimbing dengan tulus, melayani dengan hati yang ikhlas. Sekiranya nanti di lapangan ada kendala, silahkan hubungi para pembimbing dan tour leader. Apa yang kita ingin sampaikan, apa yang kita butuhkan, beliau siap insya Allah mendampingi Bapak Ibu. Insya Allah nanti ada materi khusus untuk terkait itinerary atau rangkaian perjalanan. Ya, wabillahi taufiq wassadah. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan segala kekurangan datangnya dari saya. Wabillahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Gurukta yang kami muliakan, Bapak dari Bapak Manajemen serta Bapak-bapak, Ibu-ibu, para diyufullah, diyufur rahman yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi ini kita berhak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan mulia kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai rahmatan lil alamin wa uswatun hasanah. Bapak Ibu, satu hal yang perlu kita ketahui bersama, bahwa kita ini adalah calon tamu Allah, tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan menyadari diri kita bahwa diri kita ini mau menjadi tamu Allah, tamu Rasulullah itu sangat penting. Menyadari bahwa diri kita ini mau menjadi tamu-tamu Allah, tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat penting. Kenapa itu sangat penting Bapak Ibu untuk menyadari? Supaya kita mempersiapkan bekal-bekal terbaik untuk menjadi tamu-tamu terbaik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan menjadi tamu Allah Bapak Ibu, ya, kita sesama manusia, tentu kita di rumah kita ingin rasanya orang bertamu ke rumah kita sopan, baik, beradab, betul atau tidak? Ya, malah ada juga perlu yang bukan oleh joker borata yang baik, sopan, beradab, makanya kanjak pesediko ke bertamu ke bolatu pesi. Begitupun dengan orang lain, mereka juga berharap Bapak Ibu ketika kita datang bertamu ke rumahnya, mereka juga mengharapkan hal yang sama. Ya, ini sesama manusia Bapak Ibu. Apatah lagi kalau kita mau bertamu di rumah Allah, di rumah pencipta langit dan bumi, pengalatana dia akan bertamu. Otomatis Bapak Ibu persiapan yang kita akan persiapkan menjadi tamu-tamu terbaik ini Bapak Ibu, maka inilah kita akan lakukan. Ya. Apa yang harus kita lakukan supaya kita menjadi tamu-tamu Allah yang terbaik? Makanya ada akidah. Materi pertama akidah. Setiap PT Darmawan melakukan agenda manasik, baik manasik haji maupun manasik umrah, selalu disimpan yang pertama dalam materi itu adalah materi akidah. Ada yang tahu kira-kira kenapa akidah selalu disimpan di materi pertama? Ada yang tahu Pak Bu? Kalau kamu bisa kira-kira? Angkat tangan? Ada? Silakan Pak.
akidah dikedepankan itu karena itu adalah menjadi penentu diterima tidak ada suatu amalan yang kita kerjakan. Bentar dulu, Masya Allah. Dari perempuan ada? Kakak boleh makul agak kira-kira sebab baru pertama dari akidah. Ada? Ini buku dulu. Ada? Oke, ini lagi. Makanya di setiap PT Darmawan melakukan manasik, baik manasik haji maupun manasik umrah, selalu disimpan di materi pertama tentang akidah. Akidah itu Bapak Ibu adalah fondasi dari setiap ibadah yang akan kita lakukan. Ya kemudian Pak Bahasawi as-sikeruat tak lori kuatan. Fondasinya. Ya kau engkau tahu bangunan. Ya, bangunan itu menjulang tinggi naik, nama kerja mau pondasinya, insya Allah bangunan itu akan bertahan lama dan kokoh. Kenapa? Pondasinya kuat. Tapi kapan ada pondasi bangunan itu Bapak Ibu melemah, ambruk, maka yang di atasnya juga ikut ambruk. Begitulah kira-kira saya mengekspresikan Bapak Ibu tentang akidah itu sesungguhnya. Woi, makanya sempajana, makanya endrena haji, endrena umroh, makanya akidai. Insya Allah suku. Tapi kemasolan ni akidai Bapak Ibu, apa sandre ada nuannya si mata-mata di Allah Ta'ala, maka semua juga ikut ambruk. Kenapa? Pondasinya lemah. Maka persiapan yang akan kita lakukan sebagai calon tamu-tamu Allah yang terbaik, maka perbaiki akidah. Ibu, luruskan niat. Kenapa akidah? Akidah itu selalu setara dengan niat kita. Ada niat tak kira-kira jamnya bak kasibiangnya. Fuang Allah Ta'ala memoga kau menerima pesantren mak dan luang atau ada yang lain. Kalau ada yang lain, selama masih manasik ini Bapak Ibu Deko kata Joka, selama masih ada lain tempat bergantung selain daripada Allah, luruskan semuanya. Luruskan memang Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jangan sampai silapkan kita sering keluar kata, tak kuratori tawaya, kasari anak tak perlu dengan kerinduan. Maka kalau mata toko si matoko baranca Bapak Ibu lisu. Lainnya kita, Masya Allah, dan koporena tidak ada kita bawa. Bahkan Allah tidak mengakui kita Bapak Ibu. Akidah bukan persoalan sempurna atau tidaknya ibadah kita. Ya, karena sempurna atau tidaknya itu Bapak Ibu, nah itu tergantung dari fikih nanti, fikih Bapak Ibu. Tapi akidah itu Bapak Ibu lebih besar daripada itu. Diterima atau tidaknya ibadah kita tergantung dari akidah kita, niat kita Bapak Ibu. Ibu, dia itu perlu bawa perlu mata kok di joka jam ura si joka balanca sih kira-kira matu Bapak Ibu dia telah bilang mak balanca atau ibadah ibadah luar biasa Bapak Ibu ibadah ya, itu yang kita harapkan ibadah. Makanya ini ada manasik Bapak Ibu. Jadi supaya kita menjadi tamu-tamu Allah yang terbaik Bapak Ibu, maka tentu akidah kita. Apa sandee di fong Allah Ta'ala, dan nuannya di fong Allah Ta'ala. Pada itu boleh berakhir naik sebelum acara boleh diga jago sang kadina fong Allah Ta'ala. Jadi kau kadina fong Allah Ta'ala terima dan nuan ni terima dan nuan. Tidak ada. Sering saya katakan kepada jemaah Bapak Ibu, ya kau kaki di Mekah kebetulan mungkin sama suami atau istri. Ada yang merangkap suami istri di sini? Ada angkat tangannya? Oke, banyak, alhamdulillah. Sering saya katakan, kalau Bapak Ibu berangkat melaksanakan haji maupun umrah bersama dengan suami atau istri kita, tolong jangan pernah mengatakan, kamu lah keiko matu tulung aku loh. Dan jika masalah kamu lah keiko tulung nggak? Ma Bapak Yanu jok kerega atau sebuah wakil nama jok toni, ya aku yang kamu lah keiko tulung kak. Jangan pernah berharap
Karena suamimu tidak akan pernah mampu menolong kamu, karena dia juga butuh pertolongan dari Allah. Betul? Dipelajari ya kakak bapak ibu. Yang berangkat mungkin sama anaknya. Macam anaknya, engkau anakku matu turun ke anakku matu mewai ke engkau matu. Jangan pernah berharap bapak ibu. Tersyukur kau si bawa lah kita, engkau wasi bawa masing-masing. Tersyukur kau si bawa wijata, engkau insya Allah diharapkan lagi. Tapi jangan berharap kepadanya. Kenapa? Anakmu tak bisa menolong kamu karena dia juga butuh pertolongan dari Allah. Maka kira-kira, apa kira-kira maksudnya kita? Paham ya? Paham Bapak Ibu. Normalnya Bapak Ibu, tapi normalnya itu tayamum ini menggunakan debu. Tapi kalau 390 jemaah masing-masing mau membawa debu naik pesawat, maka ini kumakal turun yang wawi ko pesawat ya. Namo goro ingat na pilong ina ke tamato awu. Maka pendapat ulama semua yang diciptakan oleh Allah itu berasal dari tanah. Ye, ini rupa tawi penan diciptakan dari tanah. Ya cuma engkau miro tanah malaling apulingan na. Ye ko tanah sengketa asal ancajingan na. Berarti itu kumingre umar matu tawangsan itu maraja pangiwang. Jadi kung kamatu si kamarata maraja pangiwang, engka jamaah korodina fajit maparotes pangiwang mana tahu pahami. Maka di tanah sengketa asal anjajingan na. Jadi artinya saya ingin sampaikan begini Bapak Ibu, kalau kita manusia ini diciptakan dari tanah berarti ya tahu wadingi pakai matayamu. Odito wadi umpama engkau lakai matayamu kada boko koyoro makna lo matayamu pula kemu wading yang penting kamu pahala fitnah ye engkau la bene umpama lo matayamu maka boko koyoro makna lo matayamu pula kemu wading. Cuma biasanya objek tayamum kita di pesawat itu menggunakan meja makan atau sandaran kursi ya. Oke, cekik. Pertama yang perlu kita persiapkan ya, membuka semua aksesoris yang melengket di tangan. Kota, jata. Aja nama tuh kan aku ada nama nih. Waalaikumsalam. Kopi pesawat matu. Di kalau di mata yang mukai, Pak Mega minta jamaah mata yang lengkap mana mu jangan. Nah baru bawa rumah Pak. Foto na. Jalan mana nih mak pija termasuk cita dekat kedecengi. Keadaan aman nih. Makanya itu kalau kita ke umrah, Bapak Ibu, ia ro cita pakai foto tak pakai, ia naro perhiasannya. Di dana aman yang akan perhiasan motor 25 sebulan itu aja asli faktor tak dana iya itu mah pakai ibu paling ngerata mata wako ini cita dan ciciku itu pertama bukannya toh bukannya cuman kita cuman nah dia tak cukup dia tak lulung juta ya. Makun raya aja lah tadi, makun raya. Perempuan jengkit, karena ini aurat. Nanti ada perbedaan mengusap tangan bagi jamaah laki-laki dan perempuan yang ingin melaksanakan tayamum. Ada perbedaannya. Ini untuk laki-laki nih, saja dulu. Untuk laki-laki ya, untuk laki-laki. Satu. Kadera yorota ya. Satu. Kemudian maki sepungnya seolah-olah ya dia lakukan atau audit atau boleh dengan apa kue. Kemudian matayamu nawaitu tayammuma istibahati sholati fadlillahi ta'ala. Itu niatnya. Tapi malam pelak dia tahu lema apalagi yang mesti rumah itu patak kalagaran dan jangan tu tayammum tak akan bawa nih niat ni matayamu karena pengalatan. Dia kata puji. Yang terakhir atau yang kedua pertama. Uniakan ni matayamu karena
Nah, Nissan itu yang tayamu tamu pagi maga. Oke. Nah. Iya. Nah. Sapuri oke. Ya. Oke. Nah, kemudian ya awak bagi gue toh. Ya, bandreng untuk bandreng. Nah, kemudian ya awak untuk tengah. Satu, kemudian dua, satu nomor. Selesai. Dan saya tak sabu mana ya? Petak aneh, lupa. Oke, ini semua untuk perempuan juga kan, laki-laki, perempuan. Apa kemana berarti tak sabu lupa. Nah, sebab channel itu aurat lupa tak. Nah, sekarang khusus untuk laki-laki, cara mengusap tangan. Satu, kemudian atau apa kue? Nah, ini dibagi dua, dibagi dua ya. Iya dulu separuh si polo ya dipakai. Oke, lebih ya. Nah, kapur oke. Satu, sorok. Nah, kemudian letus si kuda oke, diputerai. Putaran oke. Yes ya. Capur. Selesai. Satu. Set. Bro, satu siku. Nah, kembali ke. Satu koe. Putar sih ya. Apa? Oke. Ulangi sebelum pindah ke perempuan. Satu, itu tangan. Acik. Dua. Ya kau dia tak cuy, kau dia keseng mata yang mukui pasti kau dia tak sempat jamat. Dua. Ya, kiri dulu di bawah. Tiga, 10 ya satu. Satu siku, putar lagi. 4, 10 ya wak. Terus ini kan kita apa ke bawah. Guru kita aku raya. Ada kemudian ye koyak kita orang ye roye si depe ada lawan jenis yang bukan mahram. Tapahani engkau burane. Jana muhrim tak, jana rakyat tak, jana ambok tak, jana siri surat tak, jana anak tak. Selain itu amure tak mahramanan. Ye, jana mana muhrim tak selain ye. Ye kotomata tak burane, rakyat tak, kemudian anak tak burane, kemudian siri surat tak burane, amure tak atau siri suratna atau mata tak. Toh amure tak mana selain ye lo, jana mana mahram tak dia lo dini tak ye. Makanya rumah kun rei matu kumata ya muni patarona di gulut tak sesak na mo din na dindingi wajuna. Mo din na dindingi. Agak balik na. Lima di bawah. Kalau kuliman. Apa kabar? Selesai. Karena pak tujuan na boleh naman terjemah. Kada malam mak iye item malam mak tapi engkau tu repai matu makun reye ada repai aurat nak kasih megalat di seluruh batang kali aurat mana makun reye kecuali wajah dan telapak tangan ini kurangnya cek demi aurat tak antara posi bawah dan tulu utuh jadi itu dapat 7 tahun jadi makun reye tengah di motor jika nih selesai. Kemudian 5. Satu, ibat si lecce ya, jangan motor hamuran, motor di banu. Lecce, seperti geser sedikit. Satu. Yes. Oke. Satu, koy. Yes ya. Selesai. 30 kilo. Berapa kilo? Koper kecil itu yang naik ke cabin. Berapa kilo? 7 kilo. Yang besar masuk bagasi
Yang kecil naik ke cabin 7. Oke? Oke? Kira-kira itu gak ada tambahan dari koforona atau kotolesu? Hah? Mega? Atau penyerita? Nah, itu sebabnya Bapak Ibu fokus pada tujuan. Tujuan kita adalah umroh. Belanja adalah bukan tujuan. Jadi dari 90% ibadah, 10% belanja, hingga di hari tawatan. Ia menarik 10% ibadah, 10% belanja. Apa itu penderita? Oke, berangkat dengan pesawat Air Asia tanggal 5, berangkat dengan Lion tanggal 14, berangkat dengan Air Asia tanggal 21. Air Asia transit sebentar di Malaysia. Oke? Transit di Malaysia. Kalau satu tiga dia nonton lepak, dia nonton lepak. Ya. Lalu berangkat semuanya menuju ke Jeddah. Dari Jeddah menuju ke Madinah. Karena itu ada dua modal besar yang harus Bapak Ibu miliki. Modal sabar dan modal ikhlas. Kalau betul aja juga si kamar atau angka si kamar sama besar, letup dalam sumana belembana. Itu si kamar. Nah, kacipo. Patap palesi kacipo na bacue ya belir sama makanan kapal na bace capu tomo tadi. Ero pertanyaannya, kayak cadangan nanti kacipo na nggak bisa nih. Letup saja nggak bisa. Ada yang suka AC, ada yang tidak. Itu butuh kesadaran. Apalagi nanti kalau misalnya ketemu jamaah loba yampi, kalau jauh-jauh kadena banyak macet itu. Maka yang kedua yang dibutuhkan adalah keikhlasan. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu membantu jamaah yang lain juga dapat paham. Jadi ibadah itu bukan hanya sekadar sholat, tetapi jam bagaimana yehe, koma tuewe, jam bagaimana ya maperal tuewe, itu adalah bagian daripada ibadah. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah beberapa hari di Madinah, agak dibekok di Madinah, Ibu, Bapak agak lebih dibekok di Madinah. Hah? Ibadah pertama, sholat 5 waktu di Masjid Nabawi. Maka tentunya jamaah itu ya 5 sembahyang mau itu. Kalau apa laca lupa. Tadi dia tuh kan dia kami makan. Satu sholat 5 waktu di Masjid Nabawi. Nah, engarangi kok boleh di mapalan cara batal we, lo kita masih dia nak dipace pasalnya. Tapi bukan. Oh, dia nak dipace mapatul puna tamu masih dilarang masuk. Berarti komisi saya masuk pada. Nah, jadi ada tak balanca, ya kalau masih dia ditang. Boleh nih kalau kembali, tapi nggak lagi kalau pulau. Makanya PT Darmawan menyiapkan supaya dek nama tanah koforota, angka karoma nama alu. Ustaz Saprianto, pergi nama rakyat. Sukali dia natali, mau koroma apa kali? Iya biasanya oleh-oleh dia kan, dia jemaah dia lesi, sesuatu apa? Tu dia nak dia itu sudah foto jumlah tahu tak sih? Pengalaman juga, dia pun kata juga ada di Makassar, juga toko ha, hingga kapan maka kami kamu tu pergi ke pasar mini, pada itu pergi, nah itu fokus sholat 5 waktu di Masjid Nabawi. Lama-lama di masjid agar dipegang mengaji. Permasalahannya sudah di mengaji, sudah masih perbanyak selawat. Kita berada di Madinah dekat dengan Rasulullah. Selawat yang kita lakukan dari Indonesia sampai ke
kepada Rasulullah, apalagi jarak antara kita dengan Rasulullah sangat dekat. Yang kedua ada raudah. Bapak Ibu, aturan terbaru saya bawa jamaah haji kemarin yang haji reguler. Ya, aturan terbaru sekarang adalah menggunakan aplikasi musuh. Dulu satu kali keluar 1 lembar, 2 lembar nama-nama jamaah, tinggal diumumkan jam sekian. Nah sekarang harus didaftar lewat aplikasi musuh. Insya Allah Bapak Ibu akan dibantu oleh petugas Dharma. Nah, ada di minggu roda sholat dan doa. Bangkatnya utama roda juga nggak foto-foto nggak mesum. Ini semakin lagi di roda. Roda adalah tempat yang dikatakan oleh Rasulullah, ma baina baiti wa mimbari raudatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku itu adalah taman di antara taman-taman surga. Nah, selesai raudah. Di Madinah akan melakukan ziarah. Ziarah pertama Masjid Quba, Kebun Kurma, Jabal Uhud, Masjid Qiblatain, Masjid Khandaq, kembali ke hotel. Masjid Quba ajenne kita perjuangkan. Kenapa? Nabi mengatakan, "Man tatahhara fi baitihi," niki masjid dari bolanan. Artinya niki masjid dari hotel summa ata Masjid Quba. Lalu ia datang di Masjid Quba, fa shalla fihi sholatan. Ia salat dengan sebuah salat, karena lahu ajri umrah, dapat pahala umrah. Dia tomat tawaf, dia tomat sa'i, hanya salat 2 rakaat dapat pahala umrah. Itulah keistimewaan Masjid Quba. Tapi syaratnya berwudu baru berangkat. Dan kekurangan di masjidnya lalu batal di mobil, lalu batal di perjalanan tidak ada masalah. Nanti diarahkan WC-nya perempuan, WC-nya laki-laki. Lalu ke kebun kurma, coba di karomai, tapi saya di bapak sebuah. Yang kulit betoga nyata belum malika oma, aja mana mereka tak coba. Soli-soli telinga karomai, makin nama soli pertama gratis mencoba, yang kedua angkat tawana supiri. Apa alina tidur maka otomatis gitu, telinga karomai. Pas menahun kona ini di bawah. Ya, nah itu di atas, apa di bawah namanya izar. Nah, satu di atas ini namanya ridho. Nah, ya selekan ya, selekan ini. Buat. Nah, ini kemudian diangkat ke atas. Nah, kecuali pada saat tawaf, laki-laki membuka pundak sebelah kanan. Di luar daripada tawaf harus ditutup. Kecuali pada saat tawaf, makanya harus dibuka. Itu namanya ittiba. Ya, itu sunnah Rasulullah. Oke. Jadi makanya tuh waktu ketolesi coba-coba mana ini aku cara. Bahkan kalau mau mudah ada di YouTube, karena sebenarnya cara berpakaian ihram itu tergantung orangnya yang mana mudah. Nah, yang penting aja tak pakai. Coba. Pokoknya yang penting nasal tapak ini. Nah, akhirnya dia pakai sembarangan, ya sembarang yang kita pernah bawa pialina, bawa ini. Nah, kalau ini memang aman, tapi marah di kilo, mawata kilo. Nah, mawata. Nah, atau angkat tuh reket apa? Dia nak usia peti nasal baru nih, ya anu bawa nih. Nah, itu bahayanya karena ini pasti akan terbuka di depan. Nah, makanya kalau pakai di kurang ya cuma dengking. Nah itu. Kalau perempuan ya yang kita pakai saat ini seolah-olah ibu kudu di Joko Mekah di Makkah itu. Pakai putih-putih sunat putih warna itu maupun raya. Satu agak tengah cipu. Nah, cocok cipu. Aja tak pakai cipu. Kalau dia pakai teling, misalnya kalau mau 5 tuh, oh 2 mi, oh wajibnya 2 mi, apa parah?
Eko dia pakai cipu mau pegawai. Neko ihram ni makun raya, rambut sehalai tidak dibiarkan kelihatan. Makanya memang di kembang taruh apa lagi cipu. Nah dia mau pegawai bukan. Oke, yang kedua handsome. Coba kasih mereka tangan. Ini mana kita? Coba. Nah, ini batasan orang perempuan hanya muka dan telapak tangan ya. Biasanya telapak tangan ya. Berarti mau kemana mau? Naikkan tangan. Belum dikasih turun. Ya. Jadi tiba pak. Tanya asal nenek apa tanya. Itu satu coba berdiri. Coba berdiri. Nah, yang lain turunkan tangan. Coba kasih begini tangannya. Itu namanya handsome arrow. Mana lagi satu? Ini juga satu. Coba kasih tangan. Ini. Ibu menerima kue dia aman. Kok dia gak handsome atau apa pakai ini? Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi. Nah, ya roh hajar asal. Bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya handsome. Nah, yang ketiga legging atau kaos kaki. Karena perempuan yang boleh kelihatan hanya mukanya dan telapak tangan. Dan saran saya jangan pakai yang seperti ini ya, agak tipis semua. Yang agak tebal. Itu pakaian ihramnya perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 2 Juli 2026, PT Darbawan kembali menggelar manasik umroh untuk seluruh jamaah di 3 pemberangkatan pada bulan Juli insya Allah, yaitu ada pemberangkatan di tanggal 5 Juli, ada tanggal 14 Juli, dan ada tanggal 21 Juli 2026. Dan alhamdulillah pada manasik kali ini jamaah dibekali dengan materi-materi terbaik. Salah satunya materi yang dibekali dengan jamaah adalah materi tentang akidah. Bagaimana mengajak dan menyampaikan kepada jamaah untuk memurnikan kembali niatnya. Niat itu semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diberikan juga materi tentang fikih ibadah tentang umrah. Bagaimana menyampaikan dan mengajarkan kepada jamaah tata cara bertayamum di atas pesawat, bagaimana sholat di atas pesawat, kemudian bagaimana tentang wudhunya dan seterusnya, persoalan ibadah yang mampu menyempurnakan ibadah-ibadah jamaah kita. Kemudian yang ketiga dibekali juga dengan materi tentang teori manasik, bagaimana mengambil mikot, ya, niat mikot, bagaimana tawaf, sa'i dan seterusnya sampai dengan tahallul, sehingga seluruh rangkaian-rangkaian ibadah mereka sempurna insya Allah. Tentu pada kesempatan ini kami mengajak kepada seluruh jamaah, kepada seluruh keluarga ya, yang ingin berumroh dan berhaji, silakan hubungi kami di PT Darmawan. Insya Allah PT Darmawan membimbing dengan tulus, melayani dengan hati yang ikhlas.